Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 4 ayat pertama sehingga 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, dan terima kasih sekali lagi kerana mengikuti kami di dalam ibadah secara dalam talian. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun baru Cina akan tiba tidak lama lagi. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua jemaah yang menyambut perayaan ini selamat tahun baru Cina kepada Anda serta keluargamu. Ya, kita semua menginginkan kebahagiaan, kemakmuran, dan juga keharmonian. Dan ini ya dapat dilihat terutama sekali di dalam perayaan Tahun Baru Cina. Di dalam setiap perayaan Tahun Baru Cina, kami saling mengucapkan dengan kata-kata berkat seperti Gongxi Fa Cai, ya, yang membawa erti ataupun membawa berkat, ya, kebahagiaan dan kemakmuran. Xing Nian Meng En, ya, yang mengharapkan kesejahteraan. Nian Nian Yu Yi, okay, yang menunjukkan keberkelimpahan. Pupu Gao Shen, ya, mengharapkan ya kekayaan dan juga sukses. Dan ini juga tidak berbeza. Lebih-lebih lagi dalam tahun ini, yaitu tahun lembu atau tahun kerbau. Ya. Dan banyak juga ucapan-ucapan ya untuk memberkati sempena tahun ini. Ya, untuk kemakmuran lah, keharmonian, kesejahteraan dan lain-lain lagi. Ya, sebagai contoh ya, Niu Zhuan Qian Kun ataupun Niu Lai Yun Zhuan. Ya, yang membawa erti ataupun membawa suatu pengharapan untuk perubahan nasib ataupun hidup. Ini semua melambangkan, menunjukkan ya bahwa keinginan manusia, keinginan ya hati manusia untuk kemakmuran ya dan juga kesejahteraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki hidup yang berbahagia ataupun yang diberkati, untuk mempunyai satu keluarga yang harmoni, kasih dan juga damai sejahtera, ya, senantiasa bermain dan senantiasa di dalam minda pemikiran dan keinginan hati kita. Tetapi seringkalinya kita memandang ke arah yang salah untuk mendapatkannya. Kita berpikir bahwa uang ataupun harta kekayaan
ataupun kejayaan dan kuasa adalah jawaban dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ianya adalah sia-sia dan suatu kebohongan. Kenapa? Karena di dalam Mazmur yang kita telah baca pagi ini, di Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ketiga berkata, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dan di sini kita dapat pelajari bahwa mengejar uang semata-mata ataupun mengumpulkan harta kekayaan adalah sia-sia dan sama seperti mengejar kebohongan. Dan di sini baru-baru ini saya menonton sebuah dokumentari mengenai yang bertajuk Malaysian Drug Mules ataupun keldai dadah atau penyeludup dadah. Saya terkejut mendengar bahwa ada lebih kurang 300 rakyat Malaysia yang ditangkap sebagai keldai dadah setiap tahun di seluruh dunia. Dan ini hanya jumlah yang ditangkap, yang kita ketahui, karena tiada statistik yang menunjukkan berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang terlibat di dalam pengedaran ataupun penyeludupan dadah. Sudah tentu terdapat banyak sebab mengapa mereka terlibat di dalam hal ini. Walaupun ada setengah orang yang ditipu untuk melakukan hal-hal seperti ini, sebenarnya banyak yang memilih jalan ini karena terdesak ataupun ingin mendapat uang yang secara cepat ataupun segera, dan ataupun mengingini satu gaya hidup yang senang ataupun menguntungkan. Ada beberapa orang juga yang sebenarnya mula menjadi keldai dadah karena terdesak, tetapi perlahan-lahan menjadi tamak dan menjadikan kerja ini sebagai satu gaya hidup karena mereka terasa bahwa ganjarannya sangat lumayan. Hidup senang. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan tertangkap di dalam pekerjaan seperti ini. Salah satu keldai dadah yang kini menjalani hukuman penjara selama 10 tahun di Hong Kong. Dia bersaksi, memberi satu kesaksian bahwa kehidupan sedemikian sebagai drug mule ataupun keldai dadah adalah seperti gelas kaca. Ketika ia jatuh, ianya akan pecah berkecai dan semuanya berakhir. Hidup Anda, keluarga Anda, impian Anda, dan apa saja yang kamu harapkan, semuanya akan hilang dan berakhir. Secara pribadi dia menyesal karena harus meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Dan dia tidak dapat menanggung mereka. Dia bahkan dia tidak ada peluang untuk melihat anak keduanya dilahirkan karena dia telah ditangkap semasa istrinya mengandung anak kedua mereka. Kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita selalu berpikir bahwa kekayaan dan kuasa dapat menyelesaikan semua masalah. Hakikatnya tidak. Sebenarnya, pandemik ini telah membuktikan kepada kita bahwa semua kekayaan dan kuasa politik dunia ini tidak dapat menghalang virus ini daripada menragut nyawa-nyawa. Tidak kira sama ada orang kaya atau miskin, orang kuat ataupun lemah, yang muda
ataupun yang tua. Hakikatnya adalah ini. Kita sebenarnya hidup di dalam belas kasihan dan kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa uang ataupun kesehatan adalah salah ataupun tidak penting. Tidak sama sekali. Kita tahu bahwa uang adalah penting untuk meneruskan kehidupan, untuk membeli semua yang kita perlukan dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa kesehatan yang sehat juga adalah sangat penting. Tetapi jika kita hanya bergantung sepenuhnya kepada perkara-perkara seperti ini, sama ada kuasa, uang ataupun politik, ianya adalah seperti berdiri di cerun yang licin, atau seperti apa yang Alkitab katakan, membangun rumah di atas pasir. Karena apabila hal-hal ini, sama ada kekayaan ataupun kuasa, diambil dari kita, kita tidak lagi mempunyai apa-apa dasar untuk berdiri ataupun harapkan. Sedihnya, banyak orang yang telah mengakhiri hidup mereka ketika perkara-perkara seperti ini terjadi pada mereka. Mereka fikirkan kekayaan dapat memberi mereka security, memberi mereka kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Tetapi apabila segala yang mereka ada diambil daripada mereka, mereka tidak ada dasar lagi ataupun harapan lagi. Dan banyak yang sedihnya mengambil hidup mereka sendiri karena telah hilang harapan. Oleh itu, dari manakah datangnya kebahagiaan? Dan dari mana datangnya berkat yang sebenar? Di dalam Mazmur pasal 4 ini kita jelas melihat bahwa kebahagiaan ataupun hidup yang diberkati datang dari Allah. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang keempat, ianya menyatakannya dengan jelas bahwa kebahagiaan yang sebenar, sukacita dan damai sejahtera hanya ditemukan melalui hubungan dengan Allah. Ayat keempat, marilah kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkannya apabila aku berseru kepadanya. Salah satu bapa gereja awal, yaitu Saint Augustine of Hippo, dari Hippo, pernah berdoa dan dia berkata, Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sesuai kehendak-Mu dan hati kami, dengar, hati kami tidak tenang sehingga ia menemukan ketenangan di dalam-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Apabila kita memiliki Allah di dalam hidup kita, ianya tidak bermaksud bahwa hidup kita akan aman dan tidak akan menemui sebarang masalah. Tidak. Sebenarnya, Daud memulakan Mazmur ini dengan suatu seruan kepada Allah. Di dalam ayat kedua, dia berkata, aku berseru. Apabila aku berseru, ya Tuhan, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan aku, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya saudara-saudari dalam Kristus, sukacita dalam mengenal Allah ialah kita mempunyai suatu keyakinan. Walaupun kita harus menemui berbagai badai,
Kita mempunyai satu keyakinan bahwa Allah mendengar seruan kita, doa kita ketika kita berseru kepadanya. Daud di sini terus berseru dengan yakin dan katanya, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Haleluya. Ya, Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami bersyukur banyak antara saya percaya banyak antara saudara-saudari yang juga turut berdoa untuk Warden Saul yang telah menghidapi bukan saja COVID-19 tetapi juga denggi. Ya. Dan banyak yang berseru, yang berdoa, yang mengangkat dia di hadirat Tuhan, berdoa untuk penyembuhan. Kita memuji Tuhan pada pagi ini. Karena Warden Saul sekarang ini telah pun keluar daripada hospital dan juga daripada pusat kuarantin dan berehat di rumah. Kita bersyukur karena Tuhan telah mendengar seruan doa kita dan Tuhan telah menyembuhkan Warden Saul serta keluarganya. Saudara-saudari dalam Kristus, hanya Allah sahaja yang menjadi sumber bagi hidup yang diberkati dan yang berbahagia. Dialah pemberi sukacita dan damai sejahtera yang sebenar. Daud juga di sini di dalam Mazmur ini, Daud menjawab pertanyaan dan kritikan para pencemooh. Karena mereka berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan Daud di situ menjawab, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Hakikatnya adalah ini saudara-saudari dalam Kristus. Ada sukacita yang lebih besar. Lebih besar daripada segala kekayaan dan kekuasaan yang kita perolehi. Dan sukacita yang lebih besar ini adalah di dalam hadirat Allah. Apabila kita di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar aman. Ini adalah lebih besar daripada kemakmuran dan kemewahan kebendaan. Daud memberi satu kesaksian di sini bahwa kasih karunia Allah yaitu cahaya wajah Tuhan yang menyinari, membawa sukacita yang lebih besar daripada kelimpahan gandum dan anggur baru. Dengan kata lain, memiliki Allah bersama kita adalah jauh lebih baik dari semua kekayaan dunia. Benar sahabatku, kemakmuran walaupun dapat memberi kesegaran ataupun keamanan, ianya tidak semestinya dapat memberikan tidur yang tenteram. Karena di dalam kehendak Allah kita dapat benar-benar diam dalam aman. Mazmur pasal 4 ayat ke-9 menyatakan, mari kita baca sama-sama, dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Haleluya. Tanpa Allah, kita harus berjuang sendiri ya saudara-saudari, menghadapi segala cabaran di dalam dunia ini. Kita harus sendiri berdepan dan menghadapi semua badai yang melanda kehidupan kita. Tetapi apabila kita mempunyai Allah di pihak kita, ataupun lebih tepat lagi, kita berada di pihak Allah, kita tidak perlu takut menghadapi semua pencobaan ini. Dan kita tidak perlu menghadapi semua
cabaran ini secara sendiri. Karena kita mempunyai Tuhan yang akan menolong kita dan juga membuat kita diam dengan aman. Oleh itu, bagaimanakah kita memperoleh hidup yang sangat berbahagia dan juga diberkati ini? Daud di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 dan ayat ke-6 yang memberikan kita jalan-jalannya, Dan di sini berkata, mari kita baca sama-sama. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Ketika di tempat tidurmu, serotilah hatimu dalam senyap sepi. Persembahkanlah korban-korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam 2 ayat ini memberikan kita 3 langkah-langkah menuju hidup yang berbahagia. Yang pertama, kita harus bersikap benar di hadapan Allah. Jangan berbuat dosa. Di sini yang penting adalah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan janganlah hidup kita di dalam dosa. Yang langkah kedua adalah marilah kita menyembah Allah. Persembahkanlah korban yang benar. Korban-korban yang dimaksudkan di sini bukanlah korban binatang dan sebagainya, tidak. Korban yang firman Tuhan telah jelaskan di dalam firman Tuhan adalah pujian penyembahan kita. Dan juga persembahan hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sendiri. Itulah yang dimaksudkan menyembah Allah. Dan langkah ketiga adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bermaksud kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bersandar kepadanya. Kita mengharapkan Dia. Saudara-saudari dalam Kristus, saya ingin berkata kepada Anda pada hari ini. Dan saya ingin meyakinkan Anda hari ini. Anda yang beribadah bersama kami pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, ianya telah membuktikan bahwa Anda benar-benar merindukan dan mencari Tuhan. Dan saya bersyukur untuk setiap Anda yang mengikuti kami pada pagi ini. Imanmu, kerinduanmu, ketulusanmu mencari Tuhan dan mengikut kita, kami di sini di dalam ibadah kami secara dalam talian telah pun membuktikan dan ianya dipandang benar di hadapan Allah. Karena Anda rindu menyembah Dia. Anda menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling penting di dalam hidupmu. Mengapa saya berkata demikian? Kamu saat ini mencari Tuhan. Kamu saat ini tune in di dalam ibadah pada pagi ini. Ada banyak program-program lain yang kamu dapat nonton sekarang ini. Tetapi kamu memilih beribadah bersama umat-umat Tuhan. Haleluya. Dan penyembahan Allah dan penyembahan Anda pada pagi ini adalah bukti bahwa Anda percaya akan Dia. Kerinduan untuk bersikap benar di hadapan Allah, menyembah dan percaya kepada Dia adalah seperti orang yang berbahagia yang dinyatakan di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Mazmur yang pertama, ayat pertama dan kedua berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi, mari kita baca sama-sama, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh itu, pada pagi yang mulia ini,
Saya ingin meyakinkan Anda bahwa ketika Anda terus merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup Anda, janji dan hidup yang diberkati, janji dan hidup yang berbahagia ini akan juga mengikuti kamu. Ia akan menyertai kamu. Saya ingin membaca Mazmur keempat ayat yang ke-7 hingga ke-9 sekali lagi. Mari kita membacanya. Ya biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya percaya juga di tengah-tengah kami, selain daripada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, mungkin ada rekan-rekan baru yang juga mengikuti kami di dalam kebaktian secara dalam talian pagi ini. Anda mungkin kerap ikuti kami, tetapi belum lagi memiliki iman di dalam Yesus Kristus, yang berarti bahwa kamu belum lagi benar-benar menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Yesus. Kamu belum lagi menyerahkan hidupmu keseluruhan untuk dituntun dan juga dipimpin oleh Tuhan. Saya pada pagi ini ingin mendorong Anda untuk percaya kepada Kristus. Dia bukan saja akan mengampuni masa lalu Anda, tetapi dia juga akan memberikan permulaan yang baru kepada Anda. Suatu pengharapan dan kekuatan yang baru untuk masa depan. Janji akan hidup yang berbahagia yang kita telah pelajari pada pagi ini boleh menjadi satu reality di dalam hidup Anda. Engkau Tuhan memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dan dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Memiliki iman dalam Yesus ataupun percaya kepada Kristus bermaksud ini. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan perkataan faith, iman di dalam Kristus, atau faith ini. Faith ini F-A-I-T-H. Ada orang yang menyatakan faith ini juga bermaksud forsaking all, I trust him. Artinya meninggalkan segala-galanya yang lain. Aku percaya kepadanya, yaitu Yesus. Oleh itu saudara-saudari dalam Kristus, datanglah pada Kristus. Datanglah pada Yesus. Tinggalkan hidup dosamu. Tinggalkan semua Allah-Allah yang lain. Serahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Yesus dan percaya bahwa Dia akan terus memimpin Anda sepanjang hidup Anda. Tidak ada hal yang lebih besar daripada hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya saudara-saudari dalam Kristus, di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan menjelang akhir tahun lalu, Tuhan telah menyentuh hati saya di dalam Mazmur 121. Dan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua menyatakan, marilah kita baca sama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu adalah sebab mengapa kita memulakan tahun ini dengan siri khotbah menemukan kekuatan. Dan tajuk khotbah yang pertama yang kita telah pelajari adalah menemukan kekuatan dalam Allah. Dan saya juga selain daripada membawa khotbah itu telah pun menukar gambar Facebook saya dengan gambar gunung.
Ya, karena gunung itu melambangkan ataupun menggambarkan, mengingatkan kita bahwa kita akan tetap menghadapi dan akan terus menghadapi semua cabaran-cabaran di depan kita. Tetapi keyakinan kita adalah ini. Tuhanlah kekuatan dan juga penolong kita. Di dalam Kristus kita dapat mengatasi segala rintangan atau gunung yang ada di hadapan kita. Perbezaan antara hidup yang punya Yesus sebagai penebus kita dan hidup tanpa Kristus adalah ini. Ya, perbezaan terbesar adalah kalau kita ada Yesus, kita punya kekuatan dan penolong untuk meneruskan hidup ini, walaupun ya kita harus menghadapi berbagai badai dan cabaran. Tetapi hidup tanpa Kristus bermaksud bahwa kita harus menempuhi semua badai dan cabaran sendiri. Dan kita tahu bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita tidak mampu dan kita tidak punya kekuatan untuk berakhir dengan baik. Oleh itu, saudara-saudari yang di dalam Kristus, pada pagi yang mulia ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Jika Anda belum mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya nanti saya akan membawa dalam doa, dan saya juga kamu mengikuti saya di dalam doa yang singkat ini. Ya, Tuhan lebih melihat hati kita, dan Tuhan tahu apa yang kamu rasa pada saat ini. Tuhan tahu sama ada kamu membuka hati ataupun masih mengeraskan hati. Jika kamu membuka hati kamu untuk Tuhan di dalam pagi ini, di dalam doa yang singkat ini, Tuhan pasti juga akan mendengar dan menjawab doamu. Marilah kita responi firman Tuhan dengan doa ini. Mungkin ada di antara kita kamu sebelum ini giat mengikuti Tuhan, tetapi oleh kerana berbagai badai yang telah melanda hidupmu, hatimu telah mulai menjadi sejuk, menjadi dingin terhadap Tuhan. Pagi ini kembalilah kepada Dia. Mari kita berdoa. Dan saat kami berdoa, kamu juga mengikuti kami dalam doa ini. Dan marilah kita sama-sama membuka hati kami kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang tidak berubah. Pada pagi yang mulia ini, sesuai dengan firman-Mu, kami telah pelajari langkah-langkah hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati, kesejahteraan dan sukacita yang benar. Tuhan, saat ini kami berserah. Kami berserah kepadamu. Kami berserah kepada Tuhan Yesus, penebus kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kerana Tuhan mengasihi aku. Dan Tuhan menebus aku. Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepadamu. Meninggalkan hidup yang berdosa. Dan ingin tekad mengikutimu Tuhan. Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengikuti Tuhan dengan setia sampai akhir. Tuhan, berilah kedamaian dan juga keamanan di dalam hidup aku. Sementara aku mempercayai
dan juga bersandar kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-janjimu. Dan saya terus memegang janji-janjimu. Sehingga melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi dengan lagu ini ya sebagai penyembahan kita ya kepada Tuhan dan terus berharap kepadanya. Amin.